Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 mata kuliah struktur data. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi instruction short dari kelompok 6. Anggota kelompok 6 dari kelas B yaitu yang pertama saya sendiri, Asgi Apriansah dengan NPM 0072, ada Muhammad Al-Ghifari Maulana dengan NPM 0193, ada Ilham Piki dengan NPM 0056, ada Uqbah Muhammad Zilal dengan NPM 0271, ada Iqbal Ramadan dengan NPM 0071. Susunan materi yang akan saya jelaskan, yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang instruction short. Yang pertama ada definisi instruction short, yang kedua ada algoritma instruction short, dan yang ketiga ada kelebihan instruction short, yang keempat ada kekurangan instruction short. Yang pertama, definisi instruction short. Apa itu instruction short? Instruction short merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Metode instruction short adalah proses pengurutan yang dimulai dari data kedua sampai data ke n. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Yang kedua ada algoritma instruction short. Algoritmanya yang pertama yaitu proses dilakukan sebanyak n-1 tahapan. Dalam sorting disebut sebagai pass. Jadi pada saat proses sorting, pada saat pengurutan sorting, pengurutan data, instruction short itu disebut sebagai pass. Yang kedua, proses sorting dengan cara membandingkan data ke i, di mana i dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir dengan data berikutnya. Yang ketiga, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Di sini jika digambarkan secara singkat, maka algoritma instruction short dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini tertera ada urutan data acak. Urutan data acak yang belum terurut. Kita akan coba diurutkan atau disorting dengan instruction short. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil elemen pertama dari angka tersebut, yaitu angka 6. Karena angka 6 adalah angka pada elemen pertama, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya, lanjut ke elemen kedua yaitu angka 5. Cek apakah angka 5 lebih kecil dari angka sebelumnya. Kita cek ke sebelumnya yaitu angka 6. Jika lebih kecil maka geser 6 ke kanan, 5 ke kiri. Lanjut ke elemen ketiga yaitu angka 3. Cek apakah angka 3 lebih kecil dari angka sebelumnya. Jika iya maka geser angka sebelumnya ke kanan. Lanjut ke elemen keempat yaitu angka 1. Cek apakah angka 1 lebih kecil dari angka sebelumnya. Maka cek angka 1 ini cek dengan 3 angka sebelumnya. Apakah lebih kecil? Jika emang lebih kecil, maka geser ke tempat yang semestinya. Selanjutnya ke elemen kelima, yaitu angka 8. Karena angka 8 tidak lebih kecil, jadi pada saat dibandingkan, ternyata angka 8 ini lebih besar dari angka sebelumnya, maka tidak ada pertukaran dan posisinya tetap di posisi elemen kelima. Setelah itu cek lagi ke elemen ke-6 yaitu angka 7. Apakah angka 7 lebih kecil dari angka sebelumnya? Oh, ternyata angka 7 itu pada saat dicek lebih kecil dari 8, maka ditukar. Pada saat dicek 7 ternyata tidak lebih kecil dengan angka 6, bahkan 7 lebih besar dari angka 6, maka tidak ada pertukaran dan berhenti. Setelah itu lanjut ke elemen ke-8 yaitu angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil dari angka sebelumnya. Jika iya, geser angka yang lebih besar ke kanan. Jadi sama, ini juga mengecek dengan angka 8, angka 7, angka 6, angka 5, angka 3. Apakah lebih kecil? Jika emang lebih kecil maka geser. Setelah itu lanjut ke elemen keempat
elemen ke-9, yaitu angka 4. Apakah angka 4 lebih kecil? Jika iya, geser angka yang lebih besar dari angka 4 ke kanan. Jadi ini geser. Maka kita akan menemukan hasilnya. Maaf, hasilnya yaitu hasil akhir dari sorting di atas yang tadi ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah hasil akhir yang sudah terurut menurut manualnya ya, algoritma manualnya. Kita contoh langsung saja ke contoh program. Di sini kita buat terlebih dahulu headernya yaitu include IOStream. Include IOStream ini adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output suatu program. Setelah itu kita buat using namespace std titik koma, dan setelah itu buat main programnya. Setelah buat main program, kita buat atau deklarasikan variabel apa saja yang akan digunakan pada saat program itu berjalan. Di sini saya membuat variabel dengan tipe data integer y, i, dan m. Setelah itu kita akan memunculkan nih judulnya, judul program kita. Tampilan program kita itu pada saat kita menampilkan ada judulnya, maka kita membuat judulnya menggunakan cout untuk menampilkannya, yaitu kelompok 6 insert yon short ascending. Setelah itu user memasukkan banyak array. Nah di sini ya, setelah muncul ini langsung user memasukkan banyak array-nya mau berapa nih yang akan disorting. Dan setelah itu juga kita juga mendeklarasikan array-nya di sini, integer array y. Kita deklarasikannya ini untuk menyimpan banyak data yang diinputkan oleh user. Setelah itu buat looping for untuk memasukkan banyak data yang akan kita sorting dengan for i sama dengan 0, i kurang dari y, i plus plus, dan masukkan angka ke indeks berapa. Nah, jadi di sini itu masukkan angka ke indeks berapa nih kita. Jadi jika user menginput di sini array-nya 5, maka indeks yang akan diinput yaitu dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Setelah user menginput banyak data sesuai dengan array yang diinput oleh user, maka akan muncul data tersebut di data awal secara satu baris, secara sejajar di data awal, yaitu juga menggunakan perulangan for. Setelah muncul data yang diinputkan di data awal, maka kita langsung ke proses sorting dengan looping for integer i dimulai dari 1, i kurang dari y. Kenapa y? I kurang dari y. Kenapa y? Karena supaya i tidak melebihi jumlah array i plus plus. Setelah itu ada di sini di bawah ada integer k sama dengan array i. Integer k ini untuk menandakan di mana posisi angka kita berada, di mana indeks berapa angka kita berada, seperti itu. Terus ada integer j sama dengan i 0. Integer j sama dengan i kurangi 1. I kurangi 1 yaitu indeks ke 0 itu ya artinya. Buat looping while jika j, nah setelah ini buat looping while jika j lebih dari sama dengan 0 dan array j lebih dari k. Jadi jika j lebih sama dengan 0 dan array j lebih dari k, maka kita tukar sesuai dengan logika insertion sort. Jika nilai kiri lebih besar, maka kita tukar, maka kita buat pertukarannya yaitu array j tambah 1 sama dengan array j, yang artinya array indeks ke 1 ditukar dengan array indeks j. Array indeks j ini kita tadi sudah dibuat j itu sama dengan indeks 0, maka indeks 1 ditukar dengan indeks 0. Terus ada di bawah ini j min min. J min min ini berfungsi untuk memperhatikan proses looping sampai paling kiri
Jika nilainya min, dia akan keluar dari looping while. Setelah itu, program akan memproses sorting, insert, downsort, ascending. Setelah proses beres, maka akan muncul di hasil akhir. Kita langsung coba lihat di tampilannya ya. Nah, di sini user menginputkan banyak nilainya 8. Maka masukkan angkanya itu dimulai dari angka atau indeks ke 0 sampai indeks ke 7. Di sini ada 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Data ini akan masuk ke data awal secara satu baris, satu jajar. 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Lalu program akan melakukan proses sorting. Proses sorting ya sama seperti algoritma manual yang tadi. Setelah beres sampai akhir, maka akan secara terurut ascending dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dan akan masuk ke dalam hasil akhir. Mungkin itu programnya. Kelebihan insertion sort yang pertama yaitu salah satu algoritma sorting tercepat. Yang kedua, sederhana dalam penerapannya. Yang ketiga, merupakan online algoritmik yang berarti bisa langsung melakukan sort setiap ada data baru. Yang keempat, mampus dalam pengolahan data kecil. Terus ada kekurangan. Kekurangannya yaitu jika data sebelumnya sudah ada yang tersorting, maka ini kurang efisien karena ia akan mengecek seluruh data di dalam list. Lebih cocok mensorting bilangan yang bentuknya bulat. Banyaknya operasi yang diperlukan. Yang ketiga, banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Yang keempat, untuk larik yang jumlahnya besar ini tidak praktis. Kesimpulannya yaitu insert downsort merupakan algoritma pengurutan yang tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan algoritma pengurutan bubble sort dan selection sort. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.